PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 dengan harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta. Sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 itu sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan tersebut. Nilai akuisisi dari PT Pandawa sebesar 1 miliar. Untuk nilai buku terdiri atas saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba 300 juta. Jadi untuk total nilai buku itu 800 juta. Diferensial antara nilai wajar dan nilai buku itu sebesar 200 juta. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antar nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria itu sebesar 150 juta. Sedangkan sisanya itu merupakan goodwill. Berikut adalah perincian dari total diferensial yang dari atas. Itu ada diferensial persediaan sebesar 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta. Dapat kita lihat ini adalah neraca saldo per 31 Desember 2015 itu dari PT Pandawa dan PT Satria. Baik, di sini ada beberapa informasi tambahan dari PT Satria dan PT Pandawa. Untuk teman-teman semuanya boleh kita lihat dulu dan kita simak ya. Dan kita lanjut ke tahap selanjutnya. Prosedur konsolidasian tahun 2016. Pencatatan PT Pandawa 2015. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 adalah berikut. 1 Januari 2015, jurnal investasi pada PT Satria pada kas sebesar 800 juta. Untuk di 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta. Mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria 400 juta dikali 80% pada tanggal 31 Desember 2015. Jurnal kas pada investasi pada PT Satria sebesar 80 juta. Mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria 100 juta dikali 80%. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun. Sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta 50.000 per tahun. Pada tahun 2015 terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 itu sebesar 30 juta. 25 juta ditambah 5 juta itu dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Untuk jurnalnya pada 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria pada investasi PT Satria sebesar 30 juta. Mencatat amortisasi diferensial 30 juta dikali 80%. Atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. 150 juta ini bisa kita dapat dari 400 juta dikurang 250, hasilnya 150. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga mendapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. 150 dikali 60%. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa mencatat jurnal 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria 90 juta. Mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi 150 juta dikali 60%. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. 200 juta dikurang 80 juta, hasilnya 120 juta sampai akhir 2015. Seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini transaksi hilir, jadi PT Pandawa mencatat sebagian besar kepemilikannya sebagai berikut.
Jurnal pada 31 Desember 2015, bagian laba PT Satria pada investasi PT Satria sebesar 96 juta, mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi 120 juta dikali 80%. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta, itu hasil dari 650 juta dikurang 625 juta, hasilnya 25 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Jadi tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria itu sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut adalah pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. Jurnal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 25 juta. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut sebesar 150 juta. 240 juta dikurang 90 juta. Harga jual tersebut 140 juta, jadi PT Satria membuka kerugian penjualan peralatan mereka sebesar 10 juta. Karena transaksi ini transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Pencatatan pada 31 Desember 2015, jurnal investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria sebesar 8 juta. Mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi 10 juta dikali 80%. Berikut adalah buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Investasi pada PT Satria, akuisisi sebesar 800 juta, laba bersih 320 juta, dikurang dividen 80 juta, amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, 96 juta, 25 juta, jumlahnya 211 juta, ditambah lagi dengan kerugian belum terrealisasi sebesar 8 juta. Untuk total keseluruhannya sebesar 813 juta. Bagian laba atas PT Satria, laba bersih 320 juta, dikurang amortisasi diferensial 24 juta, dan keuntungan belum terrealisasi jumlahnya 211 juta, ditambah lagi kerugian belum terrealisasi sebesar 8 juta, jadi total untuk bagian laba PT Satria sebesar 93 juta. Berikut adalah tabel perhitungan jurnal eliminasi untuk PT Pandawa. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Untuk saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba 300 juta, bagian laba atas PT Satria 117 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali 58 juta, dividen diumumkan 100 juta, investasi pada PT Satria 677 juta, kepentingan non-pengendali 198 juta. Berikut adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah pada debit beban pokok penjualan 25 juta, beban penyusutan 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill 50 juta. Pada kredit, bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta, kepentingan non-pengendali 34 juta. Persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan 400 juta pada beban pokok penjualan 310 juta, persediaan 90 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015. Sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang harus dibuat, penjualan 200 juta pada beban pokok penjualan 80 juta, persediaan 120 juta. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal. Jadi untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan
oleh transaksi tersebut, jurnal eliminasi yang dibuat, pendapatan sewa pada beban sewa sebesar 26 juta, dan utang usaha pada piutang usaha sebesar 26 juta. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir tahun 2015, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi yang dibuat, keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 25 juta. Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang dibuat adalah jurnal di debit peralatan 100 juta pada kerugian penjualan peralatan 10 juta, akumulasi penyusutan 90 juta. Berikut adalah kertas kerja konsolidasian tahun 2015 pada PT Pandawa dan PT Satria.